Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas 5 fakta tentang Ibnu Battuta, sang penjelajah terhebat di dunia. Ibnu Battuta menghabiskan 29 tahun masa hidupnya untuk mengelilingi dunia selama abad pertengahan. Selama pengembaraannya, ia menempuh sekitar 120.000 km dengan mengunjungi banyak negara-negara di dunia. Selain Marco Polo, Ibnu Battuta dikenal sebagai salah satu pengembara terhebat di dunia. Lantas, bagaimana kisah hidupnya hingga namanya melegenda seperti sekarang? Mari kita simak ulasannya. Pertama, Ibnu Battuta lahir dan besar di lingkungan Muslim. Menurut ahli sejarah, Ibnu Battuta lahir pada 24 Februari tahun 1304 di Tanger, Maroko. Kala itu, Maroko merupakan kesultanan Islam dan Ibnu Battuta tumbuh besar dalam sebuah keluarga Muslim. Ia menghabiskan masa kecilnya belajar membaca, menulis, sains, matematika, dan hukum Islam. Karena pengalamannya belajar hukum Islam, maka kelak selama pengembaraan ia kerap menjadi qadhi atau hakim di berbagai tempat yang pernah dia kunjungi. Kedua, melakukan perjalanan ke Mekah selama 1,5 tahun. Pada umur 21, Ibnu Battuta memutuskan untuk melakukan ziarah dan naik haji ke kota suci Mekah. Ia tahu bahwa perjalanan itu akan sangat panjang dan sulit, sehingga memutuskan untuk berpamitan kepada keluarganya dan memohon doa agar selamat. Perjalanan ke Mekah berjarak ribuan kilometer. Ia harus berjalan melewati Afrika Utara, lalu bergabung dengan khalifah sebagai teman perjalanan dan juga keselamatan. Selama perjalanan, ia melewati banyak kota, misalnya Tunis, Kairo, Damaskus, dan Yerusalem. Untuk mencapai kota Mekah, ia harus berjalan selama 1,5 tahun. Ketiga, meneruskan pengembaraan ke Timur Tengah dan Afrika. Ibnu Battuta menyadari bahwa selama ibadah haji, ia menyukai pengembaraan. Ia suka melihat tempat-tempat baru, merasakan budaya berbeda, dan bertemu orang baru. Maka ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Selama 29 tahun kemudian, Ibnu Battuta mengelilingi dunia. Pertama, ia menuju Irak dan Persia untuk menjelajahi jalur sutra dan kota-kota seperti Baghdad, Tabriz, dan Mosul. Selanjutnya, ia meneruskan ke pantai timur Afrika di Somalia dan Tanzania. Setelah merasa cukup melihat pantai Afrika, ia kembali ke Mekah untuk berhaji. Keempat, sempat menetap sebentar di India dan Tiongkok lalu ke Eropa. Ibnu Battuta selanjutnya menuju utara ke Anatolia atau Turki dan semenanjung Crimea. Ia mengunjungi Konstantinopel dan berlanjut ke timur menuju India. Selama di India, ia bekerja untuk Sultan Delhi sebagai seorang hakim. Setelah beberapa tahun, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Tiongkok dan pada tahun 1345, ia tiba di Guangzhou. Setelah menghabiskan 1 tahun di Tiongkok, Ibnu Battuta memutuskan pulang ke Maroko. Ia hampir sampai di rumah saat seorang pembawa pesan mengabarkan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Dibanding kembali ke rumah, ia memilih meneruskan perjalanan ke Andalusia atau Spanyol, lalu ke jantung Afrika di Mali. Kelima, kembali ke kampung halaman dan menuliskan kisahnya. Akhirnya Ibnu Battuta kembali ke Maroko menjelang akhir hidupnya pada tahun 1354 dan banyak orang tertarik dengan kisahnya mengelilingi dunia. Penguasa Maroko saat itu menugaskan para cendekiawan untuk mencatat kisah penjelajahan Ibnu Battuta hingga akhirnya menjadi sebuah buku terkenal berjudul Rihlah yang artinya pengembaraan. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.